wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Saudara, malam hari ini saya akan melanjutkan pembacaan kitab tafsir Faidur Rahman karya Syekh Saleh Darat atau As-Samarani. Kemarin terakhir kita sudah bicara tentang mengapa takjil itu tidak disalahkan, dan tujuan dari penulisan kitab ini bukan untuk berdebat atau karena iri kepada orang lain. Di situ dikatakan al-hasudu la yasud. Orang yang suka iri itu tidak bisa memimpin atau tidak akan memperoleh apa yang diirikannya. Lalu sekarang saya akan mulai melanjutkan. Qala syekhuna, ini tidak jelas, setelah itu ada yang bolong begitu. Al-Allamatul Bahrul Fahamatu Abu Ibrahim Muhammad Saleh bin Umar As-Samarani Baladan Maulidan Asy-Syafi'i Madhaban Al-Jawi Al-Mariki, lalu bolong, tidak bisa saya baca, mungkin lughatan. Hafadhahullahul karimul mannanu bimanfuhatil hidayatil musilati bi hadratil malikid dayyan wasukna bi fasihil jinani wa, terus tidak jelas lagi, rahmatur ar-ridwan wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Ini berbahasa Arab. Syekh kita atau guru kita yang sangat alim, yang luas pengetahuannya, yang sangat faham, yang bernama Abu Ibrahim Muhammad Saleh bin Umar As-Samarani dari Semarang, Baladan Maulidan, dia negerinya Semarang dan lahirnya juga di Semarang. Asy-Syafi'i madhaban, yang bermadhab Syafi'i. Al-Jawi Al-Mariki, ya, yang berbahasa Jawa. Mariki ini bahasa Jawa, tapi yang lalu diarabkan. Mriki artinya bahasa Jawa di sini. Jawa, maksudnya di situ Jawa Tengah. Hafadhullahu al-karim al-mannan bimanfuhatil hidayah. Ya, mudah-mudahan Allah menjaga, Allah yang maha mulia, yang maha pemberi, menjaganya dan memberikan hidayahnya, yang menyampaikannya kepada Hadratil Malikid Dayyan, ke hadapan raja yang maha membalas terhadap perbuatan hamba, wasukna bifasihil jinan, dan memberikannya tinggal di surga yang luas. Dan setelah tidak bisa saya baca, mungkin yang penuh dengan kasih sayang dan keridaan. Dan semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dengan lantaran Syekh Muhammad bin Saleh As-Samarani itu, Muhammad Saleh bin Umar As-Samarani, wabi ulumhi, dengan ilmu-ilmunya. Semoga Allah mendengar doa kita ini. Ya Rabbal Alamin. Ya. Wahai Tuhan yang memelihara seluruh alam. Lan ora wenang nafsiri Quran kelawan tafsir isyari utawa asrori yen durung weruh kelawan tafsir asli zahiri. Kaya tafsire Imamaini Jalalaini. Ya, ini tidak diperbolehkan menafsirkan Quran dengan tafsir isyari. Tafsir isyari itu tafsir yang dikembangkan oleh para sufi. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu
anggap sebagai sebuah isyarat kepada yang lain-lain, atau asrori, atau tafsir yang yang memperhatikan rahasia-rahasia dari yang tidak tersurat tapi yang tersirat. Kalau orang yang melakukannya itu belum mengetahui dengan pasti atau belum paham tafsir asli yang bersifat dhohir. Artinya yang dengan pertimbangan-pertimbangan bahasa, dengan pertimbangan-pertimbangan hadis, atau sesama ayat, atau perkataan salafus soleh. Jadi tafsir isari, tafsir yang mencari rahasia dari kata-kata atau ayat-ayat itu baru boleh dilakukan kalau orang sudah paham betul tentang tafsir yang zahir, tafsir yang menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang tadi sudah disebut, bahasa ditambah dengan hadis-hadis, dengan perkataan para salaf soleh. Seperti tafsirnya dua imam, yaitu Imam Jalaluddin Suyuti dan Jalaluddin Mahalli yang terkenal dengan tafsir Jalalain. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Rasulullah SAW bersabda, "Man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa menafsirkan Quran dengan pendapatnya sendiri, maka hendaklah dia mengambil tempat duduknya di neraka. Tegese sapa wonge maknani ing Quran kelawan nuruti karepe dhewe lan karepe hawa nafsune dhewe, ora kelawan taufik saking Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utawa ora kelawan istihade ulama arifin, maka becik manggono pelungguane saking neraka jahanam. Ini di hadis tadi, hadis man fassara al-Qur'an bi ra'yihi wa yatabawa maq'adahu minan nar, itu maknanya artinya adalah barang siapa orang yang memaknai Al-Qur'an dengan mengikuti kemauannya sendiri dan kemauan hawa nafsunya sendiri tanpa bimbingan dari Nabi Muhammad Rasulullah atau tanpa istihadnya para ulama yang arif, yang paham betul, maka hendaklah orang itu menempati tempat duduknya di neraka jahanam. Kaya lamun nafsiri ayat idhab ila fir'auna innahu tagha. Seperti kalau orang menafsirkan ayat perintah kepada Nabi Musa, pergilah kepada Musa, karena dia itu melampaui batas. Ya. Dan maknani rupane Fir'aun iku hawa nafsu. Ya, kalau orang membaca idhab ila fir'auna innahu tagha, yang tadi artinya pergilah kepada Fir'aun, dan karena dia itu telah melampaui batas, dimaknai dengan bahwa Fir'aun itu wujudnya adalah hawa nafsu, mongko mengkono iku ora wenang. Yang begitu itu tidak boleh. Lan kaya pengucape mulhidin ora wenang ngucapaken sifat marang Allah utawa netepaken sifat 20. Krana pengendikane Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Atau perkataan orang-orang yang mulhidin, ya. Orang yang mulhid itu dimaknai dengan orang yang yang menentang Tuhan, sebetulnya begitu. Bahwa tidak boleh menyebutkan adanya sifat untuk Allah. Ya, Ahlus Sunnah ada yang mengatakan mulhidin itu termasuk orang Mu'tazilah. Ini kata Syekh Soleh Darat, kalau orang mulhidin itu mengatakan Allah tidak bersifat atau tidak boleh punya sifat 20 karena firman Allah, karena pangandikane Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, karena ayat subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, maha suci Tuhanmu, ya, Tuhan yang maha perkasa dari
lebih tinggi dari apa yang mereka gambarkan. Jadi karena Allah itu tidak bisa digambarkan di sini, lalu orang mengatakan bahwa Allah itu tidak punya sifat, itu juga tidak boleh. Utawa angucap ora wenang salat ba'dane wis ngarif krana pangandikane Allah fawailul lil musallin. Atau orang yang memaknai ayat fawailul lil musallin, celaka sekali orang yang sholat, bahwa sholat itu bagi orang yang sudah arif itu tidak perlu. Itu juga tidak boleh. Mongko mengkono-mengkono iku kufur zindik, na'udzubillah min dzalik. Yang demikian itu menafsirkan semau-maunya itu disebut kufur zindik, kafir yang berusaha merusak agama Islam dari dalam. Kita mohon perlindungan dari Allah dari keadaan atau dari melakukan hal semacam itu. Alhasil, ora wenang maknani Quran angin kelawan taufik saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam utawa saking istihadi para salafus sholihin. Kesimpulannya bahwa kita tidak boleh memaknai Quran kecuali dengan bimbingan dari Nabi Muhammad SAW atau dari bimbingan istihadnya para salaf sholihin. Artine taufik iku pamuruk saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut atau arti taufik itu adalah pamuruk pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utawi anapun hakikate maknane Quran, maka ora ana ingkang weruh angin Allah Subhanahu wa taala. Mengenai hakikat atau makna yang sebenarnya dari Al-Quran, itu tidak ada yang tahu kecuali Allah sendiri. Ya. Karena iki Quran kalamullah, lan sifat kalame Allah, ora ono pungkasane. Ya. Lamun den tulis, nganti entek sak segoro, nganti entek segoro donya ginawe mangsi, lan entek kayon-kayon donya ginawe kolam, mongko yekti ora entek kalamullah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena firman Allah itu sangat luasnya. Kalaupun ditulis dengan semua air lautan dipakai untuk tinta, lalu semua pohon-pohon dipakai untuk kalamnya, maka tentu firman Allah itu tidak akan habis-habisnya. Maka yang tahu maknanya yang hakiki hanyalah Allah sendiri. Utai anapun tafsir kelawan takwil, maka iku wenang. Tetapi kalau tafsir dengan takwil itu boleh. Utawi artine takwil iku anyendhekaken ayate Quran marang makna kang patut ngarepe lan burine. Lan ora nyulayani kitab lan hadis. Ya. Yang dimaksud dengan takwil itu adalah menyandarkan ayat Al-Quran dengan yang patut, dengan yang sesuai dengan apa yang di sebelumnya dan yang sesudahnya. Dan tidak menyelisihi hadis. Ya. Jadi memahami ayat dengan melihat sebelumnya apa, sesudahnya apa, lalu tidak bertentangan dengan hadis. Itu yang disebut dengan takwil. Krono, ini saya kira ada yang salah di situ. Saya menambahkan, karena kalimatnya nanti kalau tidak ditambahi kata-kata yang akan saya tambahkan ini menjadi tidak bermakna. Krono sakliyane para salaf sholihin kabeh iku padha nafsiri ing Quran lan hale padha sulaya ing dalam tafsir. Karena kalau bukan salafus sholeh itu menafsiri Quran padahal satu sama lain itu berbeda dalam menafsirkan. Ora ono ingkang padha setengahé marang setengahé. Satu dengan yang lain itu tidak yang sama.
Lan ing hale ora ana padha angrungu dhewe saking Kanjeng Nabi, saking Kanjeng Rasul, saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada yang mendengar mendengar sendiri secara langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balik kelawan pahami dhewe-dhewe den turutaken kelawan karepe hawa nafsune dhewe ora nganggo timbangane hadis utawa kaule para salafus sholihin. Sebaliknya, orang-orang itu memahami Quran dengan pemahaman sendiri-sendiri, mengikuti kemauannya sendiri, menuruti hawa nafsunya sendiri tanpa mempertimbangkan atau tanpa memakai sebagai pertimbangan hadis atau pendapat para salaf as-sholihin, generasi pertama yang soleh-soleh. Saya kira dari itu semua yang saya bacakan sudah ketahuan bahwa ada rambu-rambu yang harus dipegangi dalam menafsirkan Al-Quran. Jadi tidak boleh semau-maunya sendiri menurut Kiai Soleh Darat ini, yaitu harus mengikuti hadis, mempertimbangkan hubungan ayat satu dengan ayat yang lain, mempertimbangkan hadis, lalu mengikuti pendapat generasi terdahulu yang soleh. Saya teruskan sedikit. Wa'lam werwasira setuhune derajate wong kang ngaji tafsir kalamullah iku telung werna. Ketahuilah bahwa ada 3 tingkatan orang yang mempelajari tafsir kalamullah, tafsir firman Allah. Suwijine tatkalane maknane ing ayate Quran mongko miturut lan nyandak apa barang kang wis den ngibarataken para musannifin ing dalem maknane ayat lan asbabe nuzule ayat. Ora nganggo pikir pangpange ayat lan ora mikir istimbate ayat marang ngelmu liyane. Yang pertama, tingkatan pertama itu ya ini ketika orang memaknai ayat Quran mengikuti saja apa yang sudah disampaikan, yang sudah ditulis oleh para penulis di dalam mengenai makna ayat dan sebab nuzulnya tanpa memikirkan cabang-cabangnya dan tidak memikirkan pengambilan pemahaman ayat itu dari ilmu-ilmu lain. Mongko wong kang mengkono iku wong mubtadi arane, miturut apa unine musannifin. Nah, ini disebut sebagai pemula. Ya, pemula yang mengikuti saja apa yang dikatakan oleh para penulis sebelumnya. Lan kapindo wong kang bisa mahami ing ayat kalawan istimbat hukum liyane lan ngelakoaken pikire marang barang kang wis paring Allah Subhanahu wa taala ing pahame ora ketungkul mikir angen-angene marang pangandikane para musannifin. Yang kedua, tingkat kedua itu orang yang sudah bisa memahami ayat dan memahami pengambilan hukum-hukum dari yang lain-lain. Jadi makna ayat-ayat itu bisa dia sudah bisa memahami dari sumber-sumber lain juga. Dan dia menjalankan pikirannya terhadap daya paham yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya mengikuti perkataan para pengarang sebelumnya. Krono iku barang kang wis maujud, wis gampang ora susah mikir-mikir malih, balik angen-angene mikir istimbat pirang-pirang masalah. Jadi karena itu adalah barang yang sudah maujud, artinya dia sudah bisa melakukannya dengan mudah.
yang tidak usah memikir-mikirkan dengan sulit, balik angen-angene mikir istimbat pirang-pirang masalah ingkang durung maujud katulis. Jadi dia lalu memikirkan apa-apa yang belum dikatakan oleh para penulis sebelumnya. Maka wong mengkono iku wong mutawasid arane. Yang demikian ini disebut penafsir atau orang yang belajar tafsir yang mutawasid, yang tingkat menengah. Dia karena yang ditulis orang itu sudah diketahui, maka dia mencari hal yang di luar itu. Lan kaping telune wong kang bisa ngumpulaken antarane pangandikane musannifin lan antarane istimbati masalah saking iku ayat. Mongko wong mangkono iku wong muntahi arane. Tingkat yang ketiga adalah orang yang bisa mengumpulkan antara pendapat para musannif, para penulis, dan masalah-masalah dan penyelesaian masalah-masalah yang bisa diambil dari ayat itu. Mungkin sekarang bisa disebut sebagai orang yang bisa mengkontekstualisasikan ayat dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, oleh umat pada masa sekarang. Jadi mengumpulkan apa yang ditulis oleh para ahli tafsir sebelumnya dan lalu disesuaikan atau dipakai untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada sekarang. Maka orang yang demikian ini disebut dengan orang yang sudah tingkat tinggi, muntahi, yang sudah selesai belajarnya, tinggal mempraktekkan ilmunya saja. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini materi selesai.